الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwah sekalian, a'azanullah iyakum. Lanjut sekarang ke poin ke-8, 9 mengenai ingkarul jahmiyati wa ru'yatal ibadi li rabbihim. Pengingkaran Jahmiyah terkait tentang dilihatnya Allah oleh para hamba pada hari kiamat kelak. Kaum Jahmiyah mengingkarinya. Ini kita telah tersebutkan mengenai pembahasan ini di poin sebelumnya, ya. Di poin ke-6 kalau tidak salah, atau poin ke-5 ya, mengenai ru'yatullah. Poin ke-6 yang kita banyak mengambil faedah dari syarah Ibn Abil Iz Al-Hanafi di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka sekarang Syekh mengulanginya sedikit dengan mengutip pernyataan dari Al-Imam Ibn Abi Dawud. Di manzumahnya beliau menyatakan waqad yunkirul jahmi hada wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu rahu jarirun an maqali Muhammadin faqul mislama qad qala fi dzaka tanjahu. Beliau menyatakan waqad yunkirul jahmi, Jahmiyah mengingkari hal ini, yaitu mengingkari dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak oleh para hamba. Wa indana bimisdaqi ma qulna hadisun musarrihu, dan indana kita memiliki bimisdaqi ma qulna, untuk membenarkan apa yang telah kita paparkan, hadisun musarrihu, hadis yang menjelaskan dengan gamblang. Faqul mislama, katakanlah ya, seperti qad qala fi dzaka, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait melihatnya hamba kepada Rabb Jalla wa Ala pada hari kiamat. Tanjahu, maka engkau akan selamat. Selamat dari penyimpangan, selamat dari virus Jahmiyah Mu'tazilah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qad yunkirul jahmi ru'yatullah. Ini telah kita urai waktu itu, ya. Jahmiyah mengingkari Allah dilihat azza wa jalla fil akhirah, pada hari akhirat kelak. Wala mustanada lahu fi dzalik wa nahnu 'indana fi isbatir ru'yati ahaditsu katsiratun mutawatiratun min riwayati jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan mereka Jahmiyah tidak punya sandaran fidzalik dalam penolakan mereka untuk menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Wa nahnu indana, sedangkan kita memiliki fi isbatir ru'yah, dalam menetapkan dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak, kita memiliki ahadits, berbagai hadis katsirah yang sangat banyak, yang mutawatir
dari riwayat sekumpulan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Waqad saqaha Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim bahkan membawakan hal ini, riwayat-riwayat tersebut fi kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Di kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Wa huwa kitabun fil jannati wa awsafiha wa ma fiha. Itu kitab yang berbicara tentang surga, sifat-sifatnya dan apa yang ada di dalam surga. Wa qad dzakara ru'yatullah. Beliau menyebutkan di sini yaitu tentang dilihatnya Allah, wa awradal ahadits al-mutawatirah, dan beliau membawakan berbagai hadis yang mutawatir fiha terkait dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Ya, bi siyaqatiha wa asanidiha wa ruwatiha, dengan redaksi-redaksinya, dengan sanad-sanadnya dan para perawi-perawinya. Kemudian Syekh menyatakan wa qaulun Nadhim rahimahullah taala rawahu Jarirun, dan pernyataan An-Nadhim yaitu Imam Ibn Abi Daud yang beliau menyatakan rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, diriwayatkan oleh Jarir dari sabda Nabi Muhammad SAW. Wa Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu wa huwa min jumlati ruwati min as-sahabah, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, yang beliau merupakan salah satu dari para perawi dari kalangan sahabat. Wa illa faqad rawahu ghairuhu min as-sahabah, padahal telah meriwayatkan selain dari Jarir, dari sejumlah kalangan para sahabat meriwayatkan hadis-hadis terkait dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. An-Nadhim rahimahullah taala arada ayyumassila fahasb. Maka An-Nadhim di sini Ibnu Abi Daud hanya menginginkan untuk memberikan permisalan saja bahwa ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, padahal banyak yang meriwayatkan, telah mencapai derajat mutawatir. Ya, mahasbu, maka cukup itu aja. Cukup memberikan contoh. Ini loh diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mengenai hal ini. Ini sudah kita terangkan waktu itu ya, di poin ke-6. Jadi ini pengulangan saja. Ya, rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, dari sabda Muhammad SAW. Yarwihi Jarirun min qauli Muhammadin Rasulullah SAW. Jarir bin Abdullah al-Bajali meriwayatkan hadis tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak oleh para hamba ahlul jannah. Ini beliau meriwayatkannya dari sabda Nabi SAW. Ya, kemudian kata Ibn Abi Daud, faqul mislama qad qala fi dzaka tanjahu, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terkait hal ini. Tanjahu, maka anda akan selamat. Qul ma qalahu ar-Rasul SAW tanjah. Katakanlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, maka anda akan selamat. Mengatakan bahwa Allah dilihat oleh para hamba, tidak seperti perkataan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah yang mereka menolak Allah dilihat pada hari kiamat. Dengan sebab perkataan mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka divonis sebagai ahli bid'ah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian mereka dikafirkan. Jahmiyah, mereka pentolan-pentolannya dibunuh, dihukum mati. Mulai dari Ja'ad bin Dirham, guru dari Jahm bin Safwan, maupun Jahm bin Safwan sendiri dan yang lainnya dari kalangan kelompok-kelompok sesat yang serupa dengan mereka. Ya, walaupun penyimpangan mereka sehingga mereka dicap sebagai bukan ahli sunnah atau ahli bid'ah, itu banyak sekali. Tetapi terkait khusus ya, dilihatnya Allah, ini punya bab tersendiri. Dilihatnya Allah pada hari kiamat ini punya poin tersendiri, sehingga Syekh membawakan hal ini. Wala tukhalif qaula ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fatakhsar, maka janganlah anda menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anda akan merugi. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, karena Rasulullah SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan adalah wahyu, ya, yang diwahyukan kepadanya. Fa qauluhu alaihi salatu wassalam haqqun la yatatarraqu ilaihi syaqqun, maka sabda Nabi SAW adalah hak, benar adanya, yang tidak diiringi oleh keraguan. Tidak diiringi oleh keraguan. Nah, kita masuk sekarang ke poin ke-10, yaitu madhabul Jahmiyah fi yadillahi azza wa jalla. Madhab Jahmiyah terkait tentang tangan Allah azza wa jalla. Ini Jahmiyah, Mu'tazilah
Ini sama, mereka menolak seluruh sifat-sifat bagi Allah. Karena kata mereka, kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk. Dalilnya apa? Dalilnya seperti yang didalilkan oleh ahli sunnah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, semisal dengan Allah. Kata mereka, nah lihat, perhatikan, syuf kata mereka. Tidak ada yang serupa dengan yang tidak ada yang semisal dengan Allah. Berarti makhluk punya sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, maka Allah tidak punya sifat. Ajaibnya. Pendalilan untuk menolak sifat-sifat Allah itu pun dari Quran. Ya, maka setiap alibi, hujjah, dalil atau dalih yang dilontarkan oleh ahli bid'ah, walaupun itu dari Al-Quran, pasti itu mengandung syubhat. Ya. Tidak ada yang sahih, tidak ada yang nyata, gamblang, real, pasti itu banyak syubhat. Ahli bid'ah apapun, dalil apapun yang mereka gunakan, pasti di situ terdapat syubhat. Yang ini hanya akan disingkap oleh ahli ilmi, para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala Ibn Abi Dawud, wa qad yunkirul jahmi aidan yaminah kilta yadayhi bil fawadili tanfahu. Kata beliau, Jahmiyah mengingkari juga yaminah, tangan kanannya Allah, tangan sebelah kanan. Wa kilta yadayhi, dan kedua tangannya, bil fawadili tanfahu. Tanfahu itu maknanya tu'ti, memberi, bil fawadili, dengan keutamaan, dengan segala keutamaan. Tangan Allah keduanya memberikan kepada makhluk. Yang dijelaskan di sini oleh Syekh As-Salih Al-Fauzan, Syekh Salih Al-Fauzan, al-Jahmi huwa alladhi yakunu ala madhhab al-Jahm ibn Safwan alladhi akhadha madhhabahu 'anil Ja'd ibn Dirham. Ya. Jahmiyah di sini adalah yang itu merupakan berasal dari madhab Jahm bin Safwan, yang dia mengambil ilmunya atau madhabnya dari Ja'd bin Dirham. Telah berlalu bahwasanya Ja'd bin Dirham pun mengambil ilmunya dari Sam'an bin Bayan atau Bayan bin Sam'an, yang mengambil ilmunya dari siapa namanya? Talut, yang mengambil ilmunya dari Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sang penyihir Yahudi ini mengambil ilmunya dari Yahudi yang ada di negeri Yaman. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Juga dijelaskan oleh murid beliau Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan faqala nadim rahimahullah ta'ala wa qad yunkirul jahmi, Jahmiyah mengingkari, ay atba'ul Jahm, yaitu para pengikutnya Jahm. Yunkirunal asma'a was sifat, mengingkari nama-nama dan sifat bagi Allah. Hadza min madhhabihi al-khabith, maka ini di antara madhab beliau, madhab mereka yang jelek. Wa illa falahu madhhabun qabihun fi iddati masailah. Ya, padahal mereka pun juga sudah memiliki madhab yang jelek pada berbagai permasalahan. Wa minha ingkarul asma'i was sifat. Di antara juga pada asma, pengingkaran nama-nama, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, perlu diketahui juga setiap ahli bidah yang ketika mereka menyimpang dalam bab akidah, dalam bab prinsip, dalam bab usul, mereka pun juga pasti di sini akan menyimpang dalam bab furu'. Sebagaimana Khawarij, mereka menyimpang dalam perkara akidah, tetapi mereka juga tidak luput dari penyimpangan terkait permasalahan fiqhiyah. Semisal kalau Khawarij menyatakan bahwasanya wanita kalau haid wajib mengulang salat. Ya, dan berbagai permasalahan fikih yang aneh yang diterapkan oleh kaum Khawarij. Syiah juga diantara ciri khasnya ialah menolak diusapnya khuf, sepatu yang digunakan ketika safar, menolak diusapnya khuf pada atasnya. Padahal ini sabit dari Nabi SAW, diriwayatkan dengan berbagai hadis yang sahih. Ya, dari Ali bin Abi Thalib, ini ditolak oleh mereka. Juga Jahmiyah sendiri punya fikih yang aneh.
Yaitu apa? Perempuan, istri yang ditalak sebelum dijima, sebelum disentuh. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya, seorang wanita yang baru dinikahi, belum dijima, belum disentuh, kemudian ditalak dengan talak 3, talak bain, maka tidak ada iddah bagi wanita tadi berdasarkan ayat. Ya. Maka kaum Jahmiyah mengatakan wanita itu punya masa iddah 3 kali masa khulud. Dan seluruh ahli bidah yang lainnya punya fikih yang aneh-aneh. Ya, punya fikih yang aneh-aneh yang bukan merupakan kesepakatan atau yang dikenal dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bisa dipahami sini ya. Ya, jadi mereka pasti punya aneh-aneh. Kaum sufi apalagi pasti itu aneh-aneh. Sufi tasawuf itu aneh-aneh. Ya, mau ahli bidah yang mana? Pasti punya fikih yang aneh-aneh. Ya, artinya yang aneh-aneh yang tidak dikenal oleh para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Ya, barakallahu fikum. Wa qawluhu qad hadhihi li tahqiq. Ya, qad yunkirul Jahmi. Qad di sini maknanya tahqiq, padahal qad masuk ke fi'il mudhari yunkir, ankara yunkir. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, ya itu punya 2 makna, entah taklil atau taksir. Ya, taklil atau taksir kalau masuk ke fi'il mudhari. Ya, kalau masuk ke fi'il mudhari taksir maknanya qad yajudu, ya, al-muhsinu, seorang yang muhsinin dia sering berderma. Ya, kalau maknanya taklil qad yajudu al-bakhil, orang yang medit pelit terkadang dia berderma. Nah, ini maknanya bisa tahqiq atau afal, taklil atau taksir. Nah, tapi di sini qad masuk ke fi'il mudhari seperti bermakna masuk ke fi'il madhi yang tahqiq. Ya, maknanya adalah tahqiq, sungguh telah. Ya, mislu qad qamatis shalah, semisal qad qamatis shalah. Kalau qad qamatis shalah ini ya maknanya sebenarnya adalah at-taqrib, ya, at-taqrib sebentar lagi. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sanaktubu maqalu, semisal firman Allah, laqad qad sami'a fi'il madhi. Sungguh Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, ini orang Yahudi, sesungguhnya Allah fakir, kamilah yang kaya. Sanaktubu maqalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Qad ta'til tahqiq wa huwal muradu huna. Maka qad itu masuk ke tahqiq. Dan inilah yang dimaksudkan di sini, waqad yunkirul Jahmi aidan yaminahu. Ini maknanya yang dibawakan oleh Ibn Abi Daud. Jahmi mengingkari, itu maknanya tahqiq. Telah mengingkari ya tangan Allah, tangan kanan Allah, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah, yaitu sifat tangan. Diingkari oleh Jahmiyah. Baik. Wa ta'ti li taqlil mislu qad yajudu al-bakhilu hadhihi li taqlil. Nah, qad terkadang maknanya taklil atau taksir, misal diucapkan qad yajudu al-bakhil. Orang yang bakhil terkadang dia ya berderma, yajudu. Tapi ini maknanya li taklil. Wa hiya huna laysat li taqlil, innama hiya li tahqiq. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Abi Dawud di atas maknanya bukan li taklil tapi maknanya tahqiq. Maka jangan diartikan terkadang Jahmi mengingkari tangan kanan Allah. Tidak, memang Jahmi mengingkari benar-benar dengan pengingkaran yang nyata, bukan terkadang. Kalau dipahami terkadang, ada kalanya Jahmiyah menetapkan sifat tangan bagi Allah, ada kalanya mengingkari. Ini tidak, tapi Jahmi memang mengingkari. Ini adalah usul mereka. Kalau mereka terkadang menetapkan, bukan Jahmiyah namanya. Kalau Jahmiyah menafikan dengan penafian pengingkaran yang nyata. Tidak ada kalanya, tidak ada terkadang. Memang Jahmiyah seperti itu. Kama fi qoulihi ta'ala qad ya'lamallahu al-mu'awwiqin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab, qad perhatikan qad masuk ke fi'il mudhari ya'lamu. Allah mengetahui al-mu'awwiqin, orang-orang yang menghalang-halangi. Maknanya bukanlah taklil, bukanlah maknanya Allah terkadang mengetahui atau Allah sering mengetahui. Tidak, tapi maknanya qad bermakna tahqiq. Allah benar-benar mengetahui, bukan terkadang mengetahui. Ya.
Bisa dipahami sini. Ini ilmu bahasa sedikit nahwu dasar. Ya, tadi ada di soal ujiannya. Ya. Ada ujian ajrubiyah bagi santri. Ya. Saumul, mana saumul? Bisa nggak ngerjainnya tadi saumul? Saya belum koreksi saumul. Saumul dikit, berarti banyak nggak bisanya? Allah. Ahmad bisa? Bisa insyaallah. Mana lagi sekarang? Wa qawluhu aidan ay kama ankaru ru'yatullah. Dan perkataan Ibnu Abi Dawud juga sebagaimana Jahmiyah mengingkari tangan kanan Allah juga, ada aidan juga ini ya, ay kama ankaru ru'yatullah, yaitu sebagaimana mereka mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Fa innahu aidan yunkiru itsbat al-yadain, maka mereka juga mengingkari penetapan sifat dua tangan bagi Allah lillahi azza wajalla. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyatun. Allah memiliki sifat dzatiyah semisal yadain dua tangan, al-wajh wajah, wal qadamain kedua kaki, wal asabi jari jemari. Ya, ini sifat dzatiyah ialah sifat yang terus menempel pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah terus bersifat dengan sifat tersebut. Sifat tersebut tidak dapat dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah. Nah, kemudian walahu sifatun fi'liyatun. Nah, dan Allah juga memiliki sifat fi'liyah. Dinamakan juga ikhtiyariyah. Yaitu pilihan. Mislu an-nuzul, semisal turun, istiwa, beristiwa di atas arsy, al-kalam wal khalq, penciptaan. Nah, ini sifat fi'liyah itu terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak. Kalau sifat dzatiyah, sifat tersebut senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala, melekat, tidak pernah terpisahkan. Semisal sifat ulu, sifat tinggi. Sifat tinggi itu sifat dzatiyah, yang Allah memang zatnya tinggi di atas. Tinggi. Sebelum Allah ciptakan ars, Allah sudah punya sifat ulu, tinggi di atas. Ya, kemudian Allah ciptakan ars, Allah belum beristiwa di atas ars. Allah belum beristiwa di atas ars. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Allah belum beristiwa. Kemudian setelah Allah ciptakan langit dan bumi, baru summastawa 'alal ars. Baru Allah beristiwa di atas ars. Sifat nuzul, sifat turun. Sifat khalq, penciptaan. Dulu Allah belum ciptakan makhluk apapun. Ya, Allah belum menciptakan, maka ini sifat fi'liyah. Ya, bisa dipahami sini. Nah, adapun sifat kalam yang dibawakan oleh Syekh, satu tinjauan itu adalah sifat fi'liyah, tapi tinjauan yang lain dia adalah sifat zatiyah. Dalam artian kalamullah itu terus menerus, tidak hanya azali, tapi abadi. Ini namanya sifat fi'liyah. Dalam artian Allah tidak bisu, Allah berbicara, ini adalah sifat zatiyah. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Ya, jadi sifat kalam itu ada dua unsur zatiyah dan unsur fi'liyah. Unsur fi'liyahnya dari mana? Bahwasanya kalamullah abadi, tidak hanya azali sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah. Kalamullah dahulu saja, pertama kali, habis itu nggak ada lagi. Selepas Allah berfirman pertama kali di azali, di waktu qadim, di waktu dahulu, itu saja. Semua firman Allah, apapun, kepada siapapun, sekali saja. Kemudian ketika Allah berfirman kepada iblis, kepada malaikat, kepada Adam, kepada Musa, kepada Jibril, sehingga Allah berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Adam, kepada Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, ataupun kepada para hamba di hari kiamat kelak, ataupun kepada malaikat dan seluruhnya, itu kata Asy'ari, itu kalam nafsi, telepati. Karena kalamullah, suaranya, hurufnya itu sudah azali, dahulu qadim, nggak ada lagi. Ahlus Sunnah menyatakan tidak demikian. Kalamullah azali dan abadi. Azali dan abadi, terus menerus. Maka apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada Musa di Bukit Tur sebelah kanan. Di Bukit Tur sebelah kanannya Musa, bukan Bukit Tur sebelah kanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, masih ingat ya? Di sebelah kanannya Nabi Musa, di Bukit Tur. Ketika Musa mencari api untuk keluarganya. Ya Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Ya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah.
Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku, dan seterusnya dari kalamullah yang lainnya kepada Musa. Maka itu dengan huruf, dengan suara. Dengan huruf, dengan suara. Dengan huruf, dengan suara. Musa mendengarnya. Para hamba dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil pada hari kiamat kelak, itu dengan huruf dan suara, bukan dengan telepati, istilah Asy'ariyah, kalam nafsi. Maka kalamullah yang abadi ini sifat fi'liyah. Sini. Dan ketika Allah memiliki sifat kalam, Allah lawan dari kata sifat bisu kalam ini maksudnya. Allah tidak bisu, Allah berbicara, ini sifat zatiyah, melekat pada Allah. Paham sini? Ngerti sini ya? Tentu kalau paham ini bisa bantah Asy'ari, ya walaupun sedikit, atau minimal kita bisa menepis syubhat mereka. Bisa menepis syubhat mereka. Minimal itu. Gak usah bantah lah, bantah itu berat ya. Minimal menepis syubhat mereka. Barakallahu fikum. Ini telah lewat ya pembahasan tentang kalam. Kalau antum mau murojaah lebih lanjut, silakan buka di bab kalam di poin keberapa ya? Poin keempat atau poin ketiga? Poin ketiga dan keempat kalau tidak salah. Barakallahu fikum. Nah, ya, poin ketiga. Kullu ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika dana al-adkhiya'u wa afsahu. Ini di poin ketiga dan poin keempat mengenai hal ini. Sekarang yang mana? Fa kullu ma jaa'a dalilu bi isbatihi lillahi min sifatid dzati fa innana nusbituhu lillahi azza wa jalla khilafan lil mu'attilah alladziina yanfuna asma'allahi wa sifatihi. Maka setiap dalil yang datang, dalil yang terdapat dari Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah, sifat zatiyah, maka kita menetapkannya untuk Allah azza wa jalla. Ini khilafat tentu berbeda dengan kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah diambil dari kata attala yu'attilu, ta'til, menolak, mengingkari. Orang-orang yang mengingkari alladzina yanfuna asma Allah, yang mereka menafikan nama-nama Allah wa sifatih, dan sifat-sifat Allah. Wa ala ra'sihim al-Jahmiyah, ya, dengan pentolan mereka, dengan pemimpin mereka yaitu Jahmiyah. Kaum Jahmiyah inilah yang terdepan dalam menolak nama-nama dan sifat Allah. Kalau kaum Mu'tazilah, mereka menetapkan nama, hanya mengingkari sifat-sifat Allah. Bisa dibedakan Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Seluruh Mu'tazilah dia adalah Jahmi pada kasus sifat-sifat Allah. Tapi tidak setiap Mu'tazilah Jahmi pada kasus nama Allah. Karena Mu'tazilah memang sendiri terbagi menjadi tiga komponen. Ya, 3 firqah besar mereka dari Mu'tazilah. Tapi masyhurnya yang ini disandarkan kepada mereka, diitlaqkan kepada mereka, bahwasanya mereka menetapkan nama, menafikan sifat. Ini yang diitlaqkan. Walaupun nanti ada tiga bahasan, ya, 3 bahasan mengenai hal ini. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Tadmuriyah dan di kitab-kitab yang lainnya. Ibnu Qayyim juga menjelaskan hal itu di As-Sa'iqul Mursalah. Taib, barakallahu fikum. Nah, Mu'tazilah, ya, ketika mereka mendapatkan nama-nama Allah, mereka mengatakan innallaha alim, innallaha sami, begitu kan? Nah, apa komentar mereka terkait nama-nama Allah? Mereka menetapkan, tetapi dari setiap nama mereka tidak menetapkan ada kandungan sifat. Maka mereka mengatakan innallaha alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Allah maha alim. Apa artinya maha alim bahasa kita? Maha mengetahui. Kata Mu'tazilah, bila ilmin, apa sifat ilmu? Sami'un, Allah sami, apa terjemahan bahasa kita? Maha mendengar. Kata Mu'tazilah, bila sam'in, tanpa sifat pendengar. Basirun, apa terjemahan bahasa kita? Maha melihat. Kata Mu'tazilah, bila basarin, tanpa ada sifat penglihatan, dan seterusnya. Dari nama-nama yang mereka tetapkan. Semuanya tidak mengandung sifat. Paham tuh? Ya. Padahal jelas. Walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama Allah sebutkan. Husna, sifat. Maka walillahil asmaul husna. Naat dari sifat dari nama adalah
Husna. Husna nama-nama yang indah yaitu yang memiliki sifat-sifat, kandungan-kandungan dari nama tersebut. Bukan nama semata, nggak ada faedahnya kalau nama semata. Ya, ini telah kita terangkan di pembahasan sebelumnya. Di sini juga di kajian Al-Qawaidul Muslah. Nah, berikutnya mana lagi? Wa ala rasul Jahmiyah khilafan lil mumassilah. Ya, berbeda dengan kaum mumassilah. Nah, ini lain lagi. Kaum mumassilah itu kaum musyabbihah. Ya, yang apa itu mumassilah? Yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, yang mereka mengatakan istiwa Allah seperti istiwanya makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ya, alladzina yaghluna fil isbat, yang mereka gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Hatta yusabbihu sifatillahi bi sifati khalqih, sampai-sampai mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa hum ala tarfai naqidin, maka mereka kaum Mu'attilah dengan kaum Mumatsilah itu bagaikan dua tepi yang saling kontradiksi. Dua tepi, pertama satu tepi ya kaum Mu'attilah, Jahmiyah, dan satu lagi tepi lagi yaitu kaum Mumatsilah. Ya, kaum Mu'attilah, Jahmiyah di sini mereka menafikan, menolak sifat Allah. Kata mereka Allah nggak punya sifat istiwa, Allah nggak punya sifat tangan, Allah nggak punya sifat kudrah. Seluruh sifat-sifat nggak ada itu bagi Allah. Kalau ada bagi Allah sifat, berarti Allah seperti makhluk, karena makhluk punya sifat. Karena makhluk disifati. Nah, kalau kalangan Mumatsilah yaitu kaum musyabbihah, tolannya mereka mengatakan, oh kita mesti menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Udah, kita mengatakan apa seperti apa yang Allah katakan. Allah punya tangan, ya tangan jelas maknanya tangan hakiki. Ya tangannya seperti apa? Seperti tangan kita. Alhamdulillah. Tasbih. Semisal gambar-gambar di poster tuh, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahidat yang membolak-balikan hati, atau di antara jari jemari Allah Ar-Rahman, hati para hamba itu di antara jari jemari Allah yang Rahman, digambarkan ilustrasi ada jari jemari. Nauzubillah, tasbih. Bentuk tasbih yang lainnya ialah Allah diserupakan seperti pengguna medsos, seperti pengguna Instagram, seperti pengguna WhatsApp. Ya, ngechat Allah, di-rate apa enggak? Ini tasbih. Nge-mention Allah, inbox Allah, nanti di-rate apa enggak? Centreng biru apa centreng, ya Allah. Disangka Allah pengguna WhatsApp. Nauzubillah, tasbih. Ini bentuk tidak ada pengagungan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Mana lagi tadi? Fahaulai ghalau fi tanzihi hatta nafau asma'allahi wa sifatih. Maka mereka gulu dalam mensucikan ya Allah sehingga akhirnya mereka menafikan nama-nama dan sifatnya. Wa ulai ghalau fil isbat hatta syabbahu Allah bi khalqih. Dan ini golongan musyabbihah, mereka pun berlebih-lebihan dalam menetapkan sehingga mereka pun menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal fariqain. Ahlus sunnati wal jamaah ialah pertengahan di antara dua kelompok. Wa yusbituna lillahi ma asbatahu li nafsihi min sifatil dzati wa sifatil af'al. Maka mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya dari sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Khilafan lil Mu'attilah, ini tentu berbeda dengan kaum Mu'attilah. Isbatan bila tamsil, khilafan lil musyabbihah. Dan ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan penetapan tanpa tamsil, tanpa diserupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Ini berbeda dengan kaum musyabbihah. Jadi ahli sunnati wal jamaah tatkala menetapkan sifat Allah itu dengan 4 prinsip yang sering kita ulang-ulang.
Yaitu pertama, bila ta'til, tanpa ada penolakan. Ini berbeda dengan kaum Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menolak sifat Allah. Yang kedua, bila tasbih, tanpa ada penyerupaan dengan sifat makhluk. Maka misal kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, kita terima bila ta'til. Bila tasbih, tanpa kita serupakan dengan tangan dari kalangan makhluk apapun. Ya, kemudian bila takyif, tanpa menentukan bagaimana bentuknya, membayangkan atau menentukan bagaimana bentuk dari sifat tersebut. Yang berikutnya, bila tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ini sebagaimana kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah yang mereka banyak mentakwil, mentahrif makna dari sifat-sifat yang terdapat dalam dalil, mereka palingkan ke yang lainnya yang bahkan kontradiksi jauh sama sekali, tidak ditunjukkan oleh dalil, Al-Qur'an, As-Sunnah, pernyataan para sahabat, pernyataan para imam tabi'in, imam mazhab yang empat, bahkan bertentangan dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kemudian ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengannya, dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka firman Allah, laisa kamitslihi syai', hadza raddun 'alal mu'attilah. Tidak ada yang serupa semisal dengannya, ini adalah bantahan bagi kaum ya mumatsilah. Kaum mumatsilah. Wa huwas samiul basir, hadza raddun 'alal mu'attilah. Dan ketika Allah menetapkan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, ini adalah bantahan bagi kaum Mu'attilah. Ada madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyatun wa lahu sifatun fi'liyatun. Allah memiliki sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Kalistiwa, semisal beristiwa di atas arsy. Wa nuzul, turun ke langit dunia. Ya, pada sepertiga malam terakhir di setiap malam. Wal khalq, penciptaan. Wal rizq, pemberian rezeki. Wal kalam, kullu dzalika min sifatil af'alihi subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah sifat-sifat fi'liyah. Wa min sifatil dzatiyah al-yadan. Ya, di antara sifat dzatiyah adalah kedua tangan. Muqad ja'a isbatuhuma, telah terdapat penetapannya bi kalamillah, dalam firman Allah azza wa jalla, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Kaqaulihi ta'ala was samawati matwiyatun biyaminih, semisal firman Allah, dan langit-langit nanti akan digulung biyaminih. Perhatikan, biyaminih, dengan tangan kanannya. Wa qaulu qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dan juga firman Allah, Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Ini adalah bentuk pemuliaan kepada Adam, bahwasanya Adam diciptakan oleh Allah dengan tangan kanannya. Ya, dengan kedua tangannya langsung. Yakni Adam alaihissalam. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yadullah mal'a, tangan Allah itu penuh. Sahhaul lail wan nahar, penuh dengan pemberian. Ya, Allah memberinya di waktu siang dan malam, atau malam dan siang. Kalau bahasa Arab lail wan nahar. Kalau bahasa kita siang dan malam. Tinggal dibalik aja. Karena kalau malam dan siang gak enak terjemahannya. Kita biasanya siang malam, pagi sore. Nah, gitu kan. Bukan sore pagi kan? Masa'u wasabah gitu. Terjemahnya pagi sih, pagi sore. Wa ghairu dzalika minal ahadits as-sahihah, dan hadis-hadis sahih yang lainnya, allati fiha isbatul yadain, yang dalam hadis-hadis tersebut terdapat penetapan dua tangan bagi Allah, wal yad lillah, ataupun penetapan satu tangan bagi Allah azza wajalla. Ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha azza wajalla khalaqa salasata asya' biyadihi. Allah menciptakan tiga hal dengan tangannya langsung. Khalaqa Adam biyadihi, wa kataba at-Taurah biyadihi, wa gharsal jannata adanin biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, menciptakan Taurat untuk Musa dengan tangannya, dan Allah menanam surga Aden dengan tangannya. Ini hadis yang sahih, tapi ini mauquf. Ya, mauquf. Ada hadis yang marfu'.
hadis yang sahih dengan dari Ibnu Umar. Kalau tadi 3, ini sekarang 4. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu arba'an biyadihi." Allah menciptakan 4 hal, 4 makhluk dengan tangannya langsung. Al-Arsy, wa Jannatu Adan, wal Qalam, wa Adam. Itu Arsy. Kemudian surga Aden, kemudian Qalam dan Adam. Mengenai Taurat itu juga terdapat hadis yang sahih yang lainnya selain hadis yang tadi, yaitu kisah perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam pada hari kiamat kelak. Ketika Adam membalas hujahnya Musa dengan pernyataan beliau, "Ya Musa, anta kalimullah, khalaqallah, kataballahu at-Taurat kalaka biyadihi." Wahai Adam, engkau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah. Allah menulis Taurat untukmu dengan tangannya langsung. Dengan tangannya langsung. Jadi lafaz tangan yang terdapat di Al-Quran itu dengan beberapa diksi. Yaitu dengan pertama, yaitu dengan yadain, dengan musanna. Yang berikutnya dengan jamak, ya, dengan jamak, ya. Yang berikutnya dengan mufrad, dengan yadun. Ini maknanya sama semua, tangan semua. Nah, terkhusus lafaz dengan 2 tangan itu ya dengan tasniyah, maka tidak dikenal penggunaannya dalam bahasa sekalipun, melainkan itu adalah tangan yang hakiki. Tangan yang hakiki. Tidak dapat sedikit pun maknanya kalau 2 tangan, 2 tangan, 2 dengan 2, itu maknanya kudrah dan nikmah. Kalau 1 tangan, 1 dalam bahasa Arab, kalau yadun ini mufrad tunggal, mungkin bisa diterjemahkan dengan nikmah dan kudrah. Nikmah dan kudrah mungkin bisa, memang terdapat dalam bahasa Arab demikian, ya. Akan tetapi kalau dengan diksi, dengan redaksi bentuk 2 tangan tasniyah, maka dikatakan oleh para ulama lam yu'raf isti'maluhu illa bil yad al-haqiqah. Maka tidak dikenal penggunaan diksi dengan 2 tangan tadi ya dalam bahasa Arab, melainkan itu maknanya tangan hakiki. Tangan hakiki. Nah, adapun kalau di Al-Qur'an, di Al-Qur'an kan juga ada lafaz jamak. Ya. Bukan dengan lafaz musanna dan mufrad saja. Ya, dengan lafaz jamak. Maka itu pun ya, maknanya adalah 2. Itu pun maknanya adalah 2. Ya, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait tentang 2 istri Nabi, yaitu Hafsah dan Aisyah. Ya, yang keduanya sedikit ada problem dengan rumah tangga dengan Nabi. Maka Allah Ta'ala firmankan, "In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma." In tatuba, apabila ya kalian berdua Aisyah dan Hafsah taubat kepada Allah, ya, faqad sagat qulubukuma, maka telah condong. Qulub itu jamak, lebih dari 2. Qalbun, qalbani, qulub. Qulub jamak. Maka qulubukuma, qalbu kalian berdua telah condong. Maknanya ya, apa? Maknanya 2 qalban, ya. Faqad sagat qalbakuma. Itu maknanya. Bisa dipahami ya. Kalau 1 ya yadun, tangan. Kok bisa dimaknai 2? Ya iya bisa dimaknai 2. Tangan Allah ada berapa tangan Allah? 2. Sementara yang di Al-Quran terdapat dalam bentuk mufrad, musanna, jamak. Tapi semuanya itu kembali kepada 2. Kalau mufrad gimana? Yadun. Ya, dalam bahasa kita pun juga. Antum mengatakan ra'aitu fulanan, ya, bi aini ain.
Saya melihat si fulan dengan ain saya, dengan mata saya. Ain dalam bahasa Arab mufrad, musanna apa jama'? Ainun, ainani, uyun. Apa maknanya ain? Mufrad. Atau mengartikan apa? Saya melihat si fulan dengan satu mata saya. Yang satu lagi nggak lihat itu. Maknanya berarti apa? Saya melihat fulan dengan kedua mata saya. Bisa dipahami gitu? Sami itu hada, saya mendengar hal ini dengan satu telinga saya. Ya, dengan satu telinga saya. Apa dipahami yang satu lagi budak gitu? Enggak dengar. Ya. Pasti dikatakan dengan kedua telinganya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan sami'tu bi uduni, ra'aitu bi aini, itu maknanya ra'aitu bil ainaya. Ya, sami'tu bi udunaya, itu maknanya. Mendengar dengan kedua telinga saya, melihat dengan kedua mata saya. Itu maknanya, enggak ada yang lain. Nah, ya nanti akan ada bahasan bantahan terkait bahwa makna tangan dan itu adalah qudrah atau nikmat. Ya, tadi yang pertama sudah saya sampaikan. Kalau dalam bahasa Arab terdapat diksi yad itu dengan dua musanna, itu enggak ada yang lain kecuali itu adalah tangan hakiki. Mana berikutnya? Ya. Wal yad lil ala ma'nahuma al-ma'ruf. Fahuma yadani haqiqatan. Maka kedua tangan Allah tersebut adalah hakiki. Lakin laisata kayadai al-makhluqin, akan tetapi tidaklah seperti kedua tangan makhluk. Bal huma yadani taliqani bi jalalillahi azza wa 'azamatih. Bahkan keduanya adalah tangan Allah yang layak dengan keagungan Allah, ya, dengan kemuliaan bagi Allah, kemuliaan Allah dan keagungannya. La ya'lamu kaifiyatahuma illallahu jalla wa ala. Dan tidak ada yang mengetahui bentuknya kecuali Allah jalla wa ala. Panahnu musbituha, maka kita menetapkan keduanya, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan keduanya itu kata Syekh, ya, ala ma'nahuma al-haqiqi. Secara makna yang hakiki. Bukan makna majazi. Oh, itu bukan tangan maksudnya. Maksudnya adalah qudrah, nikmah, quwwah. Oh, majazi. Makanya kata Ibnu Qayyim, majas itu tauhid. Masih ingat pelajaran kita dari kajian usul fikih Ahad kita pagi atau siang, yaitu syarah Nadam al-Waraqat. Apa kata Ibnu Qayyim? Majas itu adalah tauhid. Nah, mereka selalu larinya, itu majas, bukan hakiki. Bahaya kamu enggak belajar, kata dia. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Wa nanfi anhuma at-tamtsil wa tashbih. Dan kita menafikan dari kedua tangan Allah tersebut at-tamtsil dan tashbih, penyerupaan keserupaan. Wala yusbihani yadai makhluk, maka keduanya tidaklah seperti tangan makhluk. Hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah, ya. Tamasyian ala kitabillahi wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang berjalan madhab ahli sunnah wal jamaah, berjalan di atas kitab Allah, ya, dan sunnah Rasulullah SAW. Sya'nuhum fi dzalika sya'nuhum fil baqiyatil asma'i was sifat. Maka sikap bagaimana pendirian ahli sunnah wal jamaah, pendirian mereka itu seperti fi dzalika sya'nuhum fi baqiyatil asma'i was sifat. Seperti pendirian mereka dalam berbagai nama-nama dan sifat Allah yang lainnya. Amma ahlu ta'til, adapun ahlu ta'til alladzina yanfuna al-yadayn 'anillah, yang mereka menafikan, menolak kedua tangan bagi Allah Jalla wa ala, kama yanfuna anhu sa'ir sifat. Mereka menolaknya sebagaimana mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah dari Allah. Fa innahum yu'awwiluna al-yada bima'na al-qudrah wa bima'na ni'mah. Maka mereka mentakwil, mentahrif, memalingkan dari makna tangan hakiki itu majazi. Itu maknanya adalah qudrah, kemampuan. Itu maknanya adalah nikmat, kenikmat.
Lantas kalau dengan musanna gimana? Ya iblis memandangkan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kau menolak sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, dengan kedua nikmat, dengan kedua qudrah, kekuatan, kekuasaan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, bahkan kedua nikmat Allah terbentang. Kayak begitu? Hah? Allah musta'an. Ya. Bahkan dari sifat tangan ini yang kita tetapkan dengan kaidah-kaidahnya tadi ditetapkan pula yang lainnya. Yang sifat-sifat yang terkait dengan tangan bagi Allah berdasarkan dari. Ya, semisal kita menetapkan juga bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu penetapan sifat kaf, yaitu telapak tangan bagi Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban illa akhadhaha ar-Rahman bi yaminihi wa in kanat tamra fatarku fi kaffi rahman." Ya, tidaklah seorang hamba seseorang bersedekah dengan sedekah yang baik dan Allah tidaklah menerima kecuali dari yang baik. Ya, melainkan sedekah dari yang baik tersebut diterima oleh Allah yang Rahman dengan tangannya. Walaupun itu adalah sebutir kurma, dia akan tumbuh di kaffi rahman, di telapak tangan ar-Rahman. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah secara marfu. Bahkan ditetapkan pula sifat tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri. Adapun tangan kiri nanti kita akan bahas yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, Syekh menyatakan yamin, tangan kanan aja. Walaupun ada kiri, tapi ini untuk menghilangkan dugaan yang negatif bagi hal tersebut. Ya. Ditetapkan pula asabi, jari jemari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna quluba bani Adam", sesungguhnya qalbunya bani Adam semuanya baina isba'aini min asabi'ir rahman. Itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah yang Maha Rahman. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wa samawati matwiyatun bi yaminihi. Ya. Dengan tangan kanan Allah. Ya. Adapun dengan redaksi wa yadwil fil ardina bi shimali, Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya. Ini dhaif. Ini lemah. Kemudian mana sekarang? Wa yu'awwiluna naha bi ma'na al-qudrah fa yaqulun ma'na lima khalaqtu bi yadayya ay bi qudratayya. Maka mereka mentakwil lima khalaqtu bi yadayya terhadap Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata mereka, dengan kedua nikmatku. Dengan kedua nikmat. Ini dibantah oleh para ulama dari dahulu hingga sekarang. Salah seorang pensyarah Sahih Bukhari yang terdahulu sebelum Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Battal. Ya, Ibnu Battal ya, menyatakan, wa yakfi fi hada fi raddi ala man za'ama annahuma bi ma'na al-qudrah annahum ajma'u ala anna lahu qudratan wahidatan. Ya, cukuplah sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan kedua tangan Allah itu maknanya qudrah, ya, bahwa mereka pun bersepakat bahwa Allah memiliki kekuasaan yang satu. Kekuasaan yang satu. Ya. Kemudian beliau menyatakan lagi kama jaizun ayyurada bil yadaini an-ni'matan listihalati khalqil makhluq bil makhluq li'anna an-ni'am makhluq. Ini juga nanti bisa didapat dikatakan bahwa dengan kedua tangan tadi yang kata mereka adalah kedua nikmat, ini ya mustahil demikian karena kemustahilan penciptaan makhluk dengan makhluk. Kalau dikatakan bahwa tangan maknanya adalah nikmat,
Menanti Allah menciptakan Adam, makhluk, dengan nikmat. Nikmat sendiri adalah makhluk. Ya. Sebagaimana istihalati khalqil makhluk bil makhluk, li'anna ni'am makhlukun. Ya. Kata Ibnu Battal, karena kemustahilan menciptakan makhluk dengan makhluk. Karena nikmat itu sendiri adalah makhluk. Nikmat bukan sifat Allah. Ya, nikmat adalah makhluk. Ya, bisa dipahami sini. Kullu ma siwallah alam. Setiap selain Allah dan sifat-sifatnya adalah alam. Makhluk. Ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kata Asy'ari, ya itu maknanya adalah dua nikmat, berarti menciptakan dengan dua makhluk. Berarti ada makhluk sang pencipta. Ya, berarti ada makhluk yang mencipta selain Allah. Na'udzubillah. Akidah apa ini? Fayuqalu lahum Allah Jalla wa Ala dzakara al-yadain bilafdz tasniyah, maka dikatakanlah kepada mereka, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dengan lafaz tasniyah ganda. Fahalillahu Jalla wa Ala lahu qudratan aw qudratun wahidah. Maka kita tanya kepada mereka, apakah Allah memiliki dua kekuasaan atau kekuasaan yang satu? Fala yujadu illa jawabun wahid. Maka tidaklah didapati kecuali jawaban yang satu, yaitu Allah innallaha lahu qudratan wahidatan. Allah memiliki kekuasaan yang satu. La yasiu ayyuqala lahu qudratan, maka enggak benar kalau dikatakan Allah memiliki dua kekuasaan. Ya fi qaulihi, pada firman Allah, lima khalaqtu bi yadayya hal yuqalu ma'nahuma bi qudratai, ya, dengan kedua tanganku yang kuciptakan dengan kedua tanganku, apa maknanya adalah dua kekuasaan? La ada yang perlu ada. Tidak seorang pun yang menyatakan ini. Wa amma ta'wiluhuma bin ni'mah faka'an taqula laka yadudun indi, laka ni'matun indi. Yes. Adapun takwil mereka tangan itu menjadi nikmat, seakan-akan ya Anda berkata laka yadun indi. Ya. Laka yadun indi. Engkau memiliki yad dari diriku. Ai laka nikmatun indi. Ya. Aku memiliki nikmat laka yang diperuntukkan untuk dirimu. Itu maknanya apakah laka yadun indi itu sama kayak begitu. Ya, aku memiliki tangan untuk dirimu. Ai laka ni'matun indi. Nah, ini enggak benar ini. Fa idza qala qailuhum, apabila salah seorang di antara mereka menyatakan makna lima khalaqtu bi yadayya ni'matayya, kedua nikmatku, yuqalulah, maka dikatakan pada dia, halillahu jalla wa ala laisa lahu illa ni'matan fahasbu. Apakah Allah tidak memiliki ya kecuali nikmat, kecuali dua nikmat saja? Sudah cukup dua nikmat saja. Apakah kayak begitu? Am anna jami'an ni'am minhu subhanahu, atau seluruh nikmat-nikmat dari Allah, atau Allah cuma punya dua nikmat? Pasti dikatakan oleh mereka semua nikmat-nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah, ya, ada kalaupun mereka menghitung seluruh nikmat Allah, la tuhsuha, tidak dapat dihitung. Nikmat Allah tidak dapat dihitung, enggak bisa dikatakan nikmat Allah cuma dua. Ya, dan tahu dari mana mereka Allah menciptakan Adam dengan dua nikmat saja? Nikmat Allah sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Ya, summa aidan la farqa baina Adam wa ghairihi. Kalau begitu enggak ada perbedaan antara Adam dan yang selainnya. Idza fussiratil yadu bil qudrah. Apabila tangan ditafsirkan dengan qudrah, kekuasaan. Fa innallaha khalaqa jami'al khalqi bi qudratihi subhanahu. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaannya. Fala maziyata li Adam ala ghairihi minal bashar. Maka kalau Adam diciptakan dengan kekuasaan, Adam enggak punya nilai plus, enggak punya maziyah, keistimewaan, nilai plus dibanding manusia yang lainnya. Karena manusia yang lainnya juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Kalau itu istimewanya Adam apa?
Istimewanya Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, sebagaimana istimewanya Taurat, yaitu ditulis oleh Allah dengan tangannya langsung. Ya. Wallahu jalla wa ala mazayyahu biqauli, padahal Allah memberikan kelebihan bagi Adam dengan firman-Nya, lima khalaqtu biyadayya. Ya, lima khalaqtu biyadayya. Terhadap Adam yang diciptakan dengan kedua tangan itu sendiri. Wa hada wajhur raddi ala haula. Maka ini adalah sisi bantahan terhadap mereka. Wa amma mumatsilah fayaruddu alaihim al-Qur'an. Adapun kaum mumatsilah, maka Al-Quran membantah mereka dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa semisal dengan Allah. Dan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan Allah tidak punya kufuwan, tidak punya padanan baginya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama semisal dengan Allah? Dan Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, permisalan. Ya, dan padahal kalian mengetahuinya. Wa nid huwa syabih wal masil. Nid adalah tandingan, andadan di sini nid adalah asy-syabih yang serupa, al-masil dan yang semisal. Fanaha an naj'ala lillahi asbahan wa amsalan min khalqih. Maka Allah melarang kita untuk menjadikan ya sesuatu yang semisal, yang serupa bagi Allah dari kalangan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Wallahu laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa hadha huwa madhhabul Jahmiyah fil mas'alatil yadain lillahi azza wajalla. Ini adalah madhhabul Jahmiyah dalam permasalahan kedua tangan bagi Allah. Wa hadha ar-raddu alaihim fi ma ta'awwaluh. Maka inilah bantahan bagi mereka terhadap apa yang mereka takwilkan. Wa madhhabul mumatsilah wal musyabbiha aidan wa raddu alaihim min kalamina subhanahu. Dan madhab mumatsilah, musyabbiha juga terdapat bantahan terhadap mereka dari Al-Qur'an, dari kalam Allah azza wa jalla. Wallahu jalla wa ala yaqul was samawati matwiyatun bi yaminih. Allah berfirman, langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Wa ja'ala lafdzul yamin wal shimal bil hadis. Memang terdapat lapat tangan kanan dan tangan kiri dalam semua hadis. Maka kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Ya, dalam hadis innal muqsitin indallahi ala manabir min nuri ala yamini rahman wa kilta yadayhi yaminun. Ya, orang-orang yang adil nanti akan mereka berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Dari sebelah kanan Allah yang Maha Rahman, dan kedua tangan Allah yang Maha Rahman adalah tangan kanan. Kedua tangannya adalah kanan. Jangan pikirin, gimana? Kalau antum pikirin, nah itu takyir. Kalau antum anggap mustahil, ya tasbih nanti. Masa kedua tangan kanan tuh, tangan kiri kan tasbih, itu tangan ente, makhluk ente. Nah, tangan Allah ya, nggak bisa diserupakan, bisa dipahami sini. Ya. Wahya shimalun bil ma'nal yamin. Kalaupun terdapat hadis, ya sebagian lemah, semisal hadis yadwil ardin bishimalih. Ya Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kiri. Ini lemah. Ya, kalaupun terdapat hadis yang hasan atau yang valid terkait hal ini, itu pun kata Syekh dibawa ke makna kanan, ke makna tangan kanan. Ya. Kenapa demikian? Wadzalika tanzihan liyadihi. Yang demikian itu dalam rangka mensucikan tangan kanan Allah Azza wa Jalla minatanaqqus, dari segala macam kerendahan. Lianna idza sami'an nas idza sami'a sami' isbat asy-shimal lillah, karena apabila seorang yang mendengar penetapan tangan kiri bagi Allah, wa rubbama yaqau fi nafsi, mungkin akan terbetik di dirinya, di kalbunya, annaha mislu shimalil makhluk, bahwa tangan kiri itu seperti tangan kiri makhluk. Lianna yadal makhluk shimal, karena tangan makhluk itu ada yang kiri, laisat misalnya. Yang kiri tersebut bukan seperti tangan kanan. Tangan kiri beda sama tangan kanan. Makhluk seperti itu berpikirnya.
Apalagi kata Syekh, bal anqas, oh anqas, af'al isim tafdil ya. Bal anqas, bahkan tangan kiri itu lebih rendah, lebih rendah daripada tangan kanan. Washimal kama huwa ma'lum, kiri sebagaimana diketahui li izalatil ada' wa tanzif, untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan, cebok pakai tangan kiri ya. Wa ammal yamin fahiya lima yustata', adapun tangan kanan ya itu pada perkara yang yustata', yang baik-baik. Wal akhdhi wal i'ta', untuk memberi, mengambil, pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan. Wal akhdhi wasyurb, makan minum pakai tangan kanan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya, yang lainnya pakai tangan. Salaman pakai tangan apa? Pakai tangan kiri, coba salaman. Songong bener ini kan. Pakai tangan kiri salaman. Assalamualaikum. Salaman kita. Lah, wah, hatta orang yang sudah terbiasa aktivitas dengan kidal sekalipun, dia tidak akan menggunakan yang baik-baik dengan tangan kiri. Karena ada tuh orang yang main badminton pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, gitu ya. Pakai tangan kiri semuanya. Dia ngetok paku pakai tangan kiri, masya Allah. Ya, main tenis pakai, kan ada tuh kidal itu. Pemain bulu tangkis ada nggak yang kidal? Ada. Siapa itu? Adalah ya. Ardi Bewiranata. Apa? Kanan. Joko Supriyanto. Apa? Kanan. Ya ada lah yang kiri lah, cari sendirilah. Pokoknya ada gitu ya. Hah? Main Cina atau ya? Mau Cina, ada lah yang kiri lah. Nah itu pasti dia beraktivitas yang baik-baik dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Walaupun aktivitasnya dengan tangan kiri, tapi untuk yang baik tangan kanan. Ya, ada ikhwah nulis pakai tangan kiri, tapi giliran makan tangan kanan. Salaman dengan kita tangan kanan. Padahal dia aktivitas sehari-hari pakai tangan kiri. Pas salaman nggak begini, dia bawa begini, somol begini, assalamualaikum, wah tepak tangannya, songong bener ini. Assalamualaikum tangan kiri, tepak tangannya. Wah, songong bener ini. Paham di sini. Pernah salaman sama orang pakai tangan kiri. Tepak tangannya sama orang. Enggak apa kata orang? Enggak sopan, bener. Kenapa? Enggak baik, tangan enggak baik. Ya. Antum aja kalau ada anak kecil ya mau salaman mantu pakai tangan kiri, tangan yang baik. Berarti kiri beda mah kanan. Tangan yang baik, begitu kan? Gitu ada anak kecil, jangan tangan kiri, tangan baik. Begitu. Mana lagi tadi? Wa idza sami'a as-sami' isbata shimalillah. Nah, kalau ada orang yang mendengar penetapan tangan kiri bagi Allah, rubbama yaqafi nafsi annaha anqasu minal yamin. Makanya terkadang terbetik di kalbunya ya tangan kiri itu rendah daripada tangan kanan, lebih kurang sebagai kama fil makhluk, sebagaimana yang ada pada makhluk. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam nafahada at-tawahhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan ya dugaan salah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kilta yadayhi yaminun, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kedua tangan Allah adalah kanan. Wa qala Nabi Muhammad ta'ala wa kilta yaday makhluk yadallahi jalla wa ala, kedua tangannya yaitu tangan Allah. Bil fawadili ai bil ata'i wa ni'am, dengan segala keutamaan, dengan segala pemberian dan kenikmatan. Tanfa'u yakni tu'ti al khalqa wa tumidduhum, yaitu Allah memberikan, kedua tangan tersebut memberikan kepada makhluk dan membantu mereka. Wa fil hadis yadul a'la saha'al laili wan nahar, kedua tangannya Allah itu penuh, ya, memberi di waktu siang dan malam. Alam tara ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard, apakah kalian tidak memperhatikan ya
apa yang Allah infakkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, fa innahu lam yaghid ma fi yamini, maka tidak berkurang apa yang ada di tangan kanannya. Ya, bahwa jalla wa ala yu'ti al-'ata alladzi la hadda lahu wa la nihayah. Maka Allah jalla wa ala memberikan pemberian yang tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya. Yu'tihi biyadihi al-karimah li ibadihi. Maka Allah memberikannya dengan tangannya yang mulia kepada para hambanya. Ada makna qaulih wa kilta yadayhi bil fawadil. Inilah makna pernyataan dari Ibnu Abi Daud di matan, dan Allah dan kedua tangannya itu memberi dengan keutamaan, ay bil ataya wal afdal minallah, dengan pemberian dan yang paling utama dari Allah. Wa qaulu tanfah, dan pernyataan Ibnu Abi Daud, kalau Anda mengucapkan hal ini, berpendapat dengan hal ini, meyakini hal ini, maka wakil tayadaihi bil fawadili tanfah, dan kedua tangan Allah itu tanfah, maknanya tu'ti, memberi ay mustamirrah fil ata, terus continue memberi, alladzi la yanqati'u min Allah, yang tidak berhenti dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yahud qabbahumullah, sedangkan orang-orang Yahudi semoga Allah memurungkan mereka, lamma wasafallaha jalla wa ala bil bukhli, ketika mereka mensifati Allah dengan kebakhilan, wa qalu yadullahi maghlulah, mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Faqala Allah subhanahu, maka Allah berfirman, qallat aydihim wa lu'inu bima qalu, tangan mereka lah yang terbelenggu, dibelenggulah tangan mereka dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, yakni bil judi wal ata'i wal karam, itu dengan memberi, dengan berderma, memberi dan kemuliaan. Jadi di sini kita simpulkan Jahmiyah mengingkari sifat kedua tangan bagi Allah. Kedua tangan bagi Allah adalah bagian dari sifat dzati apa fi'liyah? Dzati. Nah, seluruh lapat tangan yang disandarkan kepada Allah itu maknanya adalah tangan hakiki, bukan majas, baik dalam bentuk mufrad, musanna maupun jamak. Dan tidak bisa diartikan sebagai maknanya qudrah, ni'mah, quwwah. Terlebih lagi Al-Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah dan yang lainnya menyatakan wala yuqal inna yadahu qudratuhu au ni'matuhu lianna fihi ibtala sifati wa huwa qaulu ahli al-qadari wal i'tizal. Ini yang tadi saya singgung, kalau nanti kan kata Ibnu Battal, kalau dikatakan tangan Allah, tangan itu adalah nikmat, berarti Allah menciptakan Adam dengan nikmat. Adam makhluk, nikmat adalah makhluk. Berarti ini keyakinan siapa nih? Minimalnya nggak usah kita yang jauh-jauh ke orang-orang kafir. Minimalnya keyakinan Qadariyah. Karena Qadariyah meyakini ada pencipta selain Allah. Padahal Allah berfirman, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kaum Qadariyah menyatakan Allah menciptakan semuanya kecuali af'aluna, kecuali aktivitas kami, perbuatan kami. Maka perbuatan kami ciptaan kami sendiri. Yang jelek itu ciptaan kami sendiri, bukan dari Allah. Berarti dengan kata lain ada pencipta selain Allah di alam ini, yaitu penciptaan segala hal yang aktivitas mereka yang buruk itu bukan dari Allah, yaitu dari mereka sendiri. Berarti ada pencipta lain. Nah, orang yang berpendapat dengan pendapat ini bahwasanya tangan maknanya adalah nikmat, putra dan yang lainnya itu makhluk. Berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dengan kedua nikmatnya, dengan makhluk. Ya, kata Al-Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, la yuqal inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu, enggak boleh dikatakan tangan Allah maknanya adalah putranya, nikmatnya, lianna fihi ibtala sifat. Karena dengan pendapat tersebut itu akan menafikan, mengingkari sifat Allah. Oh, qaulu ahli qadar, itu pendapatnya Qadariyah, wal i'tizal dan Mu'tazilah. Lakin yadu sifatun bila kayf. Akan tetapi tangan Allah itu adalah sebuah sifat dari Allah Ta'ala tanpa bagaimana bentuknya. Ini dikutip dalam kitab Fiqhul Akbar. Pernyataan dari Nu'man bin Thabit. Baik, cukup ya.
Nanti kita akan lanjutkan lagi di bait nanti dulu insyaallah. Di bait ke 11 yaitu mas'alatul nuzul lillahi azza wajalla, permasalahan tentang sifat turun bagi Allah azza wajalla. Nah, silakan.